Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Sony Haribe Harmadi berharap Pekan Olahraga Nasional 20 Papua tidak menjadi sumber penularan COVID-19. Sejumlah cara bisa dilakukan untuk memitigasi risiko penularan COVID-19. PON yang akan dipusatkan di Stadion Lukas NMB Sentani Timur, Jayapura ini menerapkan sistem bubble. Dengan menerapkan sistem bubble, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PON 20 akan aman. Semua pergerakan menggunakan transportasi khusus dan tempat tujuan tim dipastikan bebas dari COVID-19. Ya, jadi di karantina sekitar 14 hari sebelum keberangkatan, itu saran kami. Lalu sesuai dengan syarat keberangkatan menggunakan pesawat, tentu harus ada tes swab PCR. Ya, tes swab PCR H-2, paling lambat H-2 sebelum jadwal keberangkatan. Lalu kami juga minta supaya pada saat tes kedatangan, pada saat tiba di Papua dilakukan swab antigen, tes swab antigen, dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan, terutama memakai masker secara wajib, menjaga jarak dan mencuci tangan. Satgas juga membagi zonasi venue PON 20 menjadi 3, yakni zona 1, zona 2, dan zona 3. Pembagian zona ini untuk memastikan semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan PON mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pada setiap zona penyelenggaraan PON harus menyediakan masker cadangan, tanda jaga jarak, tempat cuci tangan, toilet yang memadai, hingga wastafel. Selain itu, yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko penularan COVID-19 adalah membatasi kapasitas venue. Lokasi pertandingan yang berjumlah 44 harus dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu indoor dan outdoor. Setiap venue hanya boleh diisi maksimal 25% dari kapasitas, baik untuk acara pembukaan, penutupan, maupun pertandingan. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, kegiatan olahraga yang melibatkan ribuan orang seperti PON 20 tentu memiliki risiko besar penularan COVID-19 jika tidak dilakukan upaya mitigasi secara matang. Lantas apa jurus pemerintah agar PON Papua tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin Amali. Terima kasih Pak Menteri telah bergabung bersama kami. Ini kalau kita lihat terkait PON 20 ini Pak, bagaimana persiapan terkait pembukaannya? Ya, pembukaan sekarang ini sudah dipersiapkan ya oleh PB PON, kemudian juga bersama dengan IO, ada KONI, ada kami dari Kemenpora, dan tentu ini adalah pengalaman kita pertama melaksanakan kegiatan pembukaan di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini. Terakhir kita menyaksikan bagaimana meriahnya pembukaan Asian Games dan ASEAN Para Games, dan itu mendapatkan pujian dari berbagai negara. Tetapi itu kan dalam situasi yang normal. Sekarang ini dalam situasi yang sedang pandemi, tetap kita usahakan pertama adalah tetap acaranya itu berlangsung dengan hikmat, tetap dia meriah, ya, dan kemudian seluruh protap acara itu dijalankan. Tetapi tentu ada pembatasan-pembatasan. Misalnya tentang yang bisa masuk ke stadion. Karena rencana pembukaannya itu akan dilakukan di Stadion Lukas NMB Stadium di Papua, di Jayapura. Nah, kapasitas sebenarnya itu dia 40.000. Tetapi setelah dihitung, kita hanya isi kemungkinan 7.500 sampai 7.900. Setengahnya kan dia sudah terpotong oleh peralatan, oleh panggung, dan lain sebagainya. Jadi memang benar-benar kita lakukan pembatasan untuk orang bisa masuk. Kemeriahan tetap ada, tetapi ini tidak jor-joran karena kita juga paham situasi sekarang sedang pandemi. Ya, negeri kita ini sedang prihatin, tetapi tentu tetap optimis. Dan misalnya pembatasannya untuk kontingen yang ikut defile, kan biasanya sebanyak-banyaknya makin bagus, ramai. Ini tidak.
Jadi ada penjatahan per 100 kontingen itu berapa orang, 200 sampai dengan 200 berapa, sampai dengan 300 berapa, dan lain sebagainya. Jadi sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian mereka akan masuk ke dalam tentu yang sudah divaksin. Itu persyaratan yang paling utama. Sudah divaksin, kemudian tentu bagi kontingen, baik itu atlet, pelatih, tenaga pendamping, pasti mereka sudah melalui prokes ya, sudah di PCR, sudah di antigen, panitia dan lain sebagainya juga begitu. Pengisi acara juga sama. Semua diterapkan prokes yang disiplin dan ketat. Jadi mudah-mudahan pembukaan ini akan bagus, akan meriah, tetapi tetap dalam suasana menjaga protokol kesehatan secara disiplin. Baik, itu dia Pak Petri, tadi kalau dikatakan bahwa ini yang ada yang satu berbeda, yaitu di mana kita saat ini berada dalam situasi pandemi, berada bersama dengan COVID-19. Tentunya ini tidak akan menyurutkan semangat sportivitas dan juga optimisme kita dalam PON 20 Papua. Dengan langkah yang sudah disiapkan Pak Zainuddin, apa sebenarnya mungkin bagaimana mitigasi risiko penularan COVID-19 sejauh ini Pak untuk PON Papua? Ya, sejak beberapa bulan yang lalu ya, bahkan dari tahun lalu, bahwa Presiden sudah memberi arahan pada kami semua, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi. Pak Presiden meminta untuk kita melakukan vaksin secara serius, terutama bagi mereka yang berada di dekat-dekat venue ya, di 4 klaster, baik itu klaster Kota Jayapura, klaster Kabupaten Jayapura, klaster Kabupaten Mimika, dan klaster Kabupaten Merauke. Itu minimum 70% harus sudah divaksin. Dan itu sudah jalan baik oleh Kementerian Kesehatan, oleh BNPB, oleh pemerintah daerah, oleh TNI, oleh Polri, dan semua pihak yang terkait yang bisa memungkinkan untuk melaksanakan vaksinasi buat warga yang di sekitar situ. Nah, itu antisipasi yang pertama. Yang kedua, tentu tracing juga dilakukan, baik itu sejak mereka datang dari tempatnya masing-masing, khususnya kontingen yang datang, kan mereka diminta untuk dikarantina di tempatnya masing-masing. Kemudian mereka harus sebelum berangkat menaiki pesawat itu di PCR. Kemudian setelah sampai juga kemudian di swab lagi mereka. Masuk ke tempat penginapan juga begitu, dan secara rutin. Jadi cara-cara untuk melakukan ya mitigasi dan sekaligus untuk memastikan bahwa semua yang terlibat itu dalam kondisi yang baik. Dan saya yakin semua kontingen yang datang dari 33 provinsi dan provinsi tuan rumah pasti mereka menjaga kesehatannya, sebab begitu ada yang terkena, dia langsung dikeluarkan, langsung disisihkan dari situ, dan kemudian akan di tracing dia dengan siapa, terakhir itu dengan siapa dekatnya, dan lain sebagainya. Tentu ini akan merugikan kontingen atau tim itu sendiri, sehingga secara otomatis ini sudah menjaga dirinya sendiri. Kemudian di tempat penginapan juga itu sudah ada prokesnya, masuk seperti apa, dan bahkan kita usahakan semaksimal mungkin akan dipasang peralatan untuk peduli lindungi untuk barcode-nya. Iya. Oke, baik. Pak, ini kalau kita tahu bahwa apakah itu yang dimaksud dengan tadi ya, keseluruhan tadi yang Bapak katakan ini masuk dalam sistem bubble yang dikatakan oleh Satgas terkait dengan akan menerapkan sistem bubble dalam mekanisme di PON 20 Papua? Ya, kita tahu bahwa sistem bubble to bubble ini sudah berhasil dilakukan di Jepang ya pada saat pelaksanaan Olimpiade maupun Paralimpiade, dan beberapa kegiatan dalam negeri, misalnya IBL, kompetisi bola basket profesional, kemudian liga baik pada saat pramusim maupun yang sekarang. Maksudnya bubble itu adalah mereka begitu datang langsung ke tempat penampungan atau tempat wisma atlet. Itu. Nah, kemudian mereka hanya bisa bergerak nantinya ke tempat pertandingan atau venue. Dari situ mereka harus kembali lagi
ke tempat penginapannya. Jadi dia tidak boleh berada di luar-luar itu. Jadi memang sangat dijaga betul sehingga memastikan tidak ada pergerakan dari peserta atau dari kontingen yang keluar dari area bubble itu. Itu sih idealnya seperti itu, dan tentu ini sangat tergantung dengan penjagaan yang ada di sana dan kesadaran dari para pimpinan-pimpinan kontingen atau CDM dari masing-masing provinsi. Karena yang akan rugi mereka sendiri kalau dia bebaskan, misalnya saja yang paling sering kan mau ketemu keluarga, ada di sana, atau ada keluarga yang datang ke penginapannya. Ini juga bisa menimbulkan resiko. Nah, ini harus dicegah betul. Selama di sana tidak boleh ketemu siapapun dan tidak boleh dikunjungi. Itu. Jadi memang bubble to bubble-nya itu terjaga betul. Tapi kalau ini diperlonggar, ya kangen, sudah lama nggak ketemu dan lain sebagainya. Terus sekarang kan sangat mudah, bisa video call dan lain sebagainya. Jadi ini yang kita harapkan bisa disiplin dilakukan oleh panitia dan juga oleh pimpinan-pimpinan kontingen. Sebab sekali lagi, kalau sempat ada yang terkena, itu pasti langsung dikeluarkan dari kontingen itu, langsung diisolasi ya, isolasi, tempat-tempatnya sudah juga disiapkan dan akan di tracing. Siapa tahu bukan cuma dia, ada lagi yang lain. Nah pasti kalau sudah terkena tracingnya bahwa dia sempat dekat dan lain sebagainya, begitu dites lagi positif juga, maka ini tidak bisa bertanding. Yang rugi siapa? Dirinya, si atlet itu dan kontingennya sendiri. Jadi bubble to bubble ini untuk menjaga supaya mereka tetap aman. Baik. Kalau itu memang diterapkan untuk atlet dan official, lalu bagaimana dengan penonton sendiri, Pak? Karena kita tahu bahwa salah satu wajib yang dilakukan oleh penonton adalah bila ingin masuk ke venue, mereka harus memiliki vaksinasi atau sertifikat vaksinasi, paling tidak menunjukkan seperti itu. Apakah ada kerjasama tadi dengan yang Anda katakan di awal, mungkin menunjukkan peduli lindungi seperti itu, Pak? Ya, pasti. Jadi ini kan PON ini adalah kegiatan dari seluruh elemen bangsa. Sehingga yang terlibat itu bukan hanya Kemenpora, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, dan berbagai kementerian. Dan untuk kesehatan tentu BNPB dan Satgas Covid serta Kementerian Kesehatan. Mereka kan pasti sudah ada protap-protapnya yang bisa dilakukan untuk memastikan seseorang yang akan masuk ke dalam stadion itu benar-benar dia aman, dia tidak sedang terkena COVID. Nah, yang pertama adalah orang yang akan masuk itu benar-benar sudah divaksin, dengan menunjukkan sertifikat vaksin kah, atau sekarang kan ada peduli lindungi, barcode-nya bisa disampaikan di situ. Nah, sehingga itu pengawasan yang pertama. Yang kedua, tetap diukur suhu, tetap pakai masker, tetap disiapkan untuk tempat untuk mencuci tangan, hand sanitizer dan lain sebagainya, dan jaraknya pada saat di dalam itu akan dijaga sedemikian rupa. Tetapi terus terang memang ini tidak mudah karena ini melibatkan banyak orang. Dan kemampuan kita untuk menjaga juga di tengah-tengah COVID seperti ini itu tidak seprima pada saat normal. Tetapi kita akan lakukan yang terbaik supaya PON ini sukses dan tidak ada yang menimbulkan jadi klaster di PON itu. Baik, Pak Zainuddin, ini kalau kita lihat kan di Papua saat ini tingkat vaksinasi masih rendah. Nah, lalu bagaimana dengan masyarakat yang datang ke sana yang tidak bisa menunjukkan surat vaksinasi? Apakah masih diizinkan untuk bisa masuk? Tentu tidak ya, tentu tidak, karena persyaratan sudah diumumkan sudah jauh hari bahwa. Tetapi bagi yang klaster, yang di dekat-dekat klaster sih perkembangannya sudah sampai 60% ke atas ya. Jadi saya kira sudah tidak begitu terlalu mengkhawatirkan. Memang targetnya mudah-mudahan bisa tercapai sampai 70%.
Tetapi informasi yang kami dapatkan minimal untuk yang sudah vaksin tahap pertama itu sudah sekitar 60-an, 60 berapa persen saya lupa itu. Nah ini yang mereka yang ada di sekitaran itu. Biasanya kan yang akan nonton itu adalah mereka-mereka yang di sekitar itu, yang di sekitar venue ya, sekitar venue itu. Nah bagi yang belum divaksin, tentu kami tidak akan izinkan. Bagi yang tidak divaksin tidak akan diizinkan untuk menonton, karena itu pasti akan menimbulkan rasa tidak nyaman buat mereka yang sudah divaksin, yang sudah ada di dalam. Jadi kita pastikan yang kita bolehkan dengan jumlah maksimal 25% itu bahwa mereka yang benar-benar sudah divaksin, dan itu keputusan di rapat kabinetnya seperti itu. Baik, terakhir Pak Menteri, tentu saja closing statement dari Anda. Jadi apa yang memang atau optimis apakah Anda bahwa dengan jurus jitu yang disiapkan Menpora tidak akan atau ini mampu untuk menangkal COVID-19 di tanah Papua? Ya, saya kira untuk seluruh warga bangsa ini adalah kegiatan multi event olahraga nasional yang pertama yang kita laksanakan di tengah-tengah COVID. Kita harus sukseskan ini, dan kesuksesan PON ini di Papua, sukses Papua adalah sukses untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita dukung, kita doakan, dan tentu kita harapkan akan menjadi sukses pelaksanaan PON-nya, dan juga kesehatannya tetap terjaga. Itu harapan saya. Baik, terima kasih Pak Menteri, tentunya sukses PON-nya dan salam sehat dari kami. Dan terima kasih Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali telah bergabung bersama kami dalam COVID Today.